Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Ingin sungguh menjadi berkat, harus selalu sehat. Hari ini tanggal 27 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai dengan 33. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Bacaan Injil dari Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema berubah untuk berbuah. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, untuk suatu pertumbuhan pasti membutuhkan perubahan. Bayi bertumbuh menjadi anak, anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua. Semua ada perubahan, entah fisik, pikiran, perasaan, ataupun hatinya. Dari semula fisiknya yang kecil akhirnya menjadi berubah tinggi besar. Dari semula yang berpikir seperti anak-anak, akhirnya berpikir secara bijaksana sebagaimana orang dewasa. Dari yang semula perasaannya cengeng dan penakut, akhirnya berubah menjadi pemberani. Biji padi yang ditanam bertumbuh menghasilkan padi lagi dalam proses perubahan yang terus-menerus. Dari biji keluar daun, daun menjadi semakin tinggi, muncul bulir, bulir menjadi banyak, makin berisi dan menguning, hingga akhirnya siap panen, menghasilkan padi kembali lebih banyak. Bagaimana terjadinya kupu-kupu? Bermula dari ulat yang berubah menjadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu. Perubahan itu sungguh perlu untuk mencapai kedewasaan atau kemajuan yang diharapkan. Perubahan fisik akan menjadikan yang semula kecil, lemah, halus, berubah menjadi besar, kuat, keras, tinggi, dan sebagainya. Tanaman yang semula kecil, pendek, hijau, lembut, menjadi meninggi, membesar, menguning, menguat, muncul ranting, tumbuh dahan, dan berbuah. Desa yang semula sepi, gelap, terpencil, berubah menjadi ramai, terang, bangunan tinggi-tinggi, fasilitas umum yang lengkap, akhirnya menjadi kota besar dengan penduduk yang padat. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu yang tidak ada perubahan atau tidak mau berubah, pasti tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada pendewasaan, atau hanya berjalan di tempat saja.
Keberanian untuk berubah memungkinkan terjadinya kemajuan, adanya perbaikan, perlunya penyesuaian. Semua ini diperlukan agar dalam waktu yang terus berjalan, hidup semakin bernilai, berarti, bermakna, serta berfaedah bagi diri sendiri dan sesama. Dengan perubahan, proses ke arah yang lebih baik semakin dimungkinkan. Dalam hidup kita pun, diri kita juga harus siap membuat perubahan-perubahan untuk kemajuan. Untuk pertumbuhan dan kemajuan hidup rohani, kita harus berubah, lebih berserah kepada Tuhan, semakin percaya kepadanya. Dengan demikian kita harus menghilangkan segala kekhawatiran yang tidak perlu. Yakin bahwa setiap pengalaman selalu menjadi guru kehidupan dan jalan Tuhan untuk menjadikan kita semakin bijaksana. Untuk pertumbuhan dan kemajuan dalam kesejahteraan, kita mesti harus berubah menjadi lebih rajin dalam bekerja, mencari kemungkinan tambahan penghasilan, meningkatkan pemahaman atau wawasan melalui seminar-seminar atau kursus dan sebagainya. Untuk pertumbuhan atau kemajuan dalam penulisan, kita harus berubah untuk lebih banyak membaca buku teknik penulisan, terus berusaha lebih banyak menulis, belajar dari para penulis yang sudah mahir, dan sebagainya. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memberi gambaran tentang kerajaan Allah, bagaikan biji sesawi yang bertumbuh, akhirnya menjadi pohon tempat burung bersarang. Allah menjadikan apa yang semula kecil berubah menjadi besar. Kebaikan bertumbuh, berkembang, menjadi besar karena kuasa Tuhan yang mampu mengubah segalanya. Diri kita jika mau diubah oleh Tuhan, pasti akan mencapai kemajuan atau pertumbuhan. Karena itu, kesediaan untuk mau terus berubah harus ada pada kita. Tidak boleh kita berhenti berubah. Apa yang belum baik harus kita ubah menjadi baik. Apa yang sudah baik harus kita ubah semakin lebih baik. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.